pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi pajak. Pencatatan dan pembukuan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan pada pasal 28 ayat 9 bahwa pencatatan meliputi atas data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, dan di dalamnya juga termasuk atas penghasilan yang berasal dari bukan dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Persamaan antara pembukuan dan pencatatan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian surat pemberitahuan atau SPT, perhitungan atas penghasilan kena pajak atau PKP, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selain itu, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan ataupun pencatatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 tahun di Indonesia. Disimpan pada tempat yang menjadi dasar atas kegiatan tersebut dilakukan, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. 2. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. Selain itu, pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan tambahan yang lainnya, yaitu 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dan pencabutan PKP. 4. WP mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. 6. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil. Penyidikan pajak. Penyidikan merupakan opsi terakhir dalam penegakan aturan perpajakan, sebab pemerintah telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan perpajakan untuk memperbaiki, membetulkan, dan mengungkapkan ketidakbenarannya terkait pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Tujuan penyidikan pajak yaitu penyidikan pidana bidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan otoritas pajak. Tujuannya untuk memastikan penegakan hukum di bidang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak menggunakan kesempatannya dalam melakukan perbaikan, maka otoritas pajak akan melakukan proses penegakan hukum berupa pemeriksaan atau penyidikan. Penegakan hukum di bidang perpajakan ini harus dilakukan dengan tujuan agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar, memulihkan kerugian atas pendapatan negara, memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak, dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Penyidikan tindak pidana perpajakan. Sebelum diketahui adanya suatu tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan pemeriksaan pajak. Ini dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4. Sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari wajib pajak. Tapi mengapa masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak? Rupanya banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Berikut contoh kesalahan yang menimbulkan sanksi pajak. A. Lupa tanggal dan laporan pajak. B. Menunda pembayaran pajak. C. Menyembunyikan data. Jenis sanksi pajak yang perlu Anda tahu, yaitu sanksi administrasi. Pajak sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.
Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan perundang-undangan. B. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban pembayaran pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. C. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah berdasarkan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang bayar. Terima